Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, selamat bergabung kembali dengan matematika peminatan. Pada kali ini saya ingin memaparkan tentang bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Sebetulnya untuk menentukan nilai limit itu sendiri, baik limit aljabar maupun limit trigonometri, langkahnya yang pertama yaitu substitusi. Apapun soalnya, yang pertama kali kalian lakukan adalah substitusi atau masukkan. Nah, di dalam limit fungsi trigonometri ada dua kasus. Yang pertama, ketika kalian masukkan nilai X sama dengan A, ini dimasukkan ke dalam fungsinya yaitu Fx per Gx itu, kalian masukkan ternyata nilainya adalah sebuah bilangan, maka nilai limitnya itu adalah dirinya sendiri. Untuk kasus yang kedua, yaitu ketika kalian masukkan yaitu X sama dengan A, kalian masukkan ke dalam fungsinya ini, menghasilkan 0 per 0, berarti ini namanya bentuk tak tentu sehingga harus diselesaikan dengan cara yang lain. Kalau tadi kalian masukkan itu nilainya adalah sebuah bilangan, maka nilai limitnya itu ya bilangan itu. Atau nilai dari FA per GA itu sendiri. Tidak perlu dicari dengan menggunakan cara yang lain, karena konsep dari awal soal limit itu penyelesaiannya adalah substitusi. Ketika di hasilnya sebuah bilangan, ya berarti itu jawabannya. Ketika hasilnya 0 per 0, berarti bisa digunakan cara yang lain. Ketika limit fungsi trigonometri itu hasilnya 0 per 0, ada dua kasus. Yang pertama, ketika A sama dengan 0, artinya apa? Ketika X mendekati 0, ada dua kasus. Yang pertama, ketika X mendekati 0. Yang kedua, ketika X-nya tidak mendekati 0 atau selain 0. Saya ulangi lagi, khusus untuk limit fungsi trigonometri, ketika kalian masukkan atau substitusikan X sama dengan A pada Fx per Gx dihasilkan 0 per 0, maka ada dua kasus. Yang pertama ketika X mendekati 0 sama ketika X tidak mendekati 0 atau selain 0. Kasus yang pertama yaitu ketika hanya sama dengan 0, artinya X mendekati 0. Caranya bagaimana? Yang pertama, bisa langsung dibawa ke bentuk rumus dari limit fungsi trigonometri yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu menggunakan limit X mendekati 0, X per sinus X, dan sejenisnya atau turunan rumusnya. Turunan rumusnya ada beberapa, kalian kemarin sudah mencarinya. Kemudian, ketika kalian bawa ke limit X sama mendekati 0 dari X per sinus X dan sejenisnya, itu tadi cara yang pertama ketika kasusnya A sama dengan 0. Jadi ketika A sama dengan 0 atau X mendekati 0 ada dua cara. Yang pertama dibawa langsung ke bentuk limit X mendekati 0 dari X per sinus X. Yang kedua bisa difaktorkan dulu atau dikalikan sekawan. Kemudian dibawa ke bentuk limit X mendekati 0, X per sinus X, dan sejenisnya. Jadi intinya ketika X mendekati 0 itu, soal itu kalian bawa ke bentuk rumus limit fungsi trigonometri yang kita pelajari kemarin. Hanya itu sebetulnya. Akan tetapi ada beberapa soal yang kadang harus difaktorkan dulu atau dikalikan sekawan dulu sehingga kalian bisa menemukan bentuk limit X mendekati 0 dari X per sinus X. Ya. Saya ulangi, untuk ketika limitnya X-nya kalian masukkan menghasilkan 0 per 0. Kasus yang pertama yaitu ketika X mendekati 0. Kasus yang kedua yaitu X tidak mendekati 0. Ketika X tidak mendekati 0, caranya
harus menggunakan pemisalan. Misalkan X dikurangi A sama dengan P, sehingga terbentuk limit P mendekati 0 FP per GP. Kalau sudah membentuk limitnya adalah P mendekati 0, maka bisa kalian selesaikan sesuai dengan langkah yang di atasnya tadi. Atau intinya pemisalan itu tadi hanya mau membentuk variabelnya itu mendekati 0. Ya, saya tekankan lagi ketika ada dua kasus. Kasus yang pertama yaitu X mendekati 0. Caranya bawa ke bentuk limit X mendekati 0, X per sinus X. Atau terkadang harus difaktorkan dulu atau dikalikan sekawan dahulu. Kasus yang kedua yaitu ketika X ini tidak mendekati 0, dia harus pakai pemisalan. Ya, harus pakai pemisalan. Untuk contohnya kita lihat, yaitu menentukan limit fungsi trigonometri ketika mendekati 0. Cara yang pertama, limit X mendekati 0 dari Fx per Gx tadi dibawa ke bentuk limit X mendekati 0 dari X per sinus X. Ini yang kasus pertama tadi ya, ketika X-nya mendekati 0 ada dua cara. Cara yang pertama yaitu langsung dibawa ke bentuk rumus limit trigonometri. Kemudian, contoh yang pertama, yaitu ketika ada soal seperti soal yang sudah kalian kerjakan di pertemuan yang lalu, yaitu limit Y mendekati 0 dari sinus 3Y pangkat 3, kemudian dibagi dengan Y kuadrat dikalikan tangen 3Y, itu bisa kita pisah seperti ini. Limit Y mendekati 0, sinus 3Y, sinus 3Y dikalikan sinus 3Y per Y kalikan tangen 3Y. Nah, perhatikan, ini namanya kalau saya sekolah dulu namanya adalah metode kaos kaki. Jadi kalian lingkari yang akan kalian bentuk menjadi limit. Perhatikan yang ada lingkaran ataupun ada tanda hijau. Kemudian sinus 3Y sama Y. Ada tanda ungu. Kemudian sinus 3Y tangen 3Y. Jadi ada 3 bentuk. Bisa kita pisah menjadi limit Y mendekati 0 dari sinus 3Y per Y. Dikalikan limit Y mendekati 0 dari sinus 3Y per Y. Dikalikan limit Y mendekati 0 dari sinus 3Y per tangen Y. Tangen 3Y. Ini limitnya dipisah seperti ini sesuai dengan sifat limit yang sudah kalian pelajari di kelas 11, yaitu limit aljabar. Nah, dari sini kita lihat limitnya yang ini nilainya adalah 3. Limit yang ini nilainya adalah 3. Limit yang ini nilainya adalah 1. Sehingga bisa kita tuliskan 3 kali 3 kali 1. Hasilnya adalah 9. Kemudian untuk contoh yang kedua dengan bentuk yang berbeda, akan tetapi langsung dibawa ke bentuk rumus limit trigonometri. Contoh yang kedua ya, yang kemarin juga sudah kita bahas, yaitu misalkan bentuknya seperti ini, limit X mendekati 0, 3X ditambah sinus 4X dibagi tangen X. Bedanya apa dengan yang contoh pertama? Yang contoh pertama ini semua perkalian. Kalau contoh kedua ini ada penjumlahannya. Kalau ada penjumlahannya, kita bawa dengan membagi pembilang dengan sebuah variabel, kemudian penyebutnya juga, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, dari sini bisa kita jadikan 3X per X, sinus 4X per X, tangen X per X. Nah, dari sini limitnya bisa kita pisah sesuai dengan sifat limit, sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian limit 3X per X, limit X mendekati 0 dari 3X per X itu jawabannya adalah 3. Limit X mendekati 0 dari sinus 4X per X jawabannya 4. Limit X mendekati 0 dari tangen X per X jawabannya adalah 1. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Jawabannya adalah 7. Itu untuk cara yang pertama, yaitu dibawa ke bentuk limit ini. Kemudian cara yang kedua ketika X mendekati 0, yaitu difaktorkan atau dikalikan sekawan. Ini biasanya soalnya berhubungan dengan aljabar. Kita lihat untuk contohnya. Contoh yang pertama.
Yaitu ketika di sini ada akar nih, ingat limit aljabar, ketika di sini ada akar biasanya dia dikalikan dengan sekawannya. Nah, ini kalikan sekawannya yaitu 3 plus akar 2x plus 9. Sehingga bentuknya seperti ini, yang bawah dikalikan dengan sekawannya menghasilkan 9 dikurangi 2x, karena di sini adalah negatif, di sini plus 9, berarti di sini min 9. Kemudian sehingga 9 sama min 9 itu habis, tinggal min 2x. Dipisah limitnya, yang kedua limit x mendekati 0 dari 3 plus akar dari 2x plus 9. Menurut turunan rumus fungsi trigonometri, nilai dari limit x mendekati 0 sinus 2x per min 2x adalah min 1. Kemudian yang ini, cara menyelesaikan limit aljabar langsung saja dimasukkan. Ketika jawabannya bukan 0 per 0 berarti itu jawabannya, yaitu 3 ditambah akar 9. Sehingga ketemunya negatif 6. Itu untuk contoh pertama yang dikerjakan dengan mengalihkan sekawannya dulu, baru dibawa ke bentuk limit x mendekati 0 sinus 2x per min 2x. Contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang kedua, ini juga ada gabungan dengan aljabar, yaitu limit x mendekati 0 dari x kuadrat dikurangi 1 sinus 6x per x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 2x. Nah, x kuadrat dikurangi 1 itu difaktorkan menjadi x negatif 1, x ditambah 1 sinus 6x. Yang bawah x-nya dikeluarkan sehingga x kalikan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Kemudian yang bawah ini kita faktorkan lagi menjadi x ditambah 1, x ditambah 2. Kemudian perhatikan ini ada sinus 6x sama x, kita jadikan 1. Kemudian yaitu limit x mendekati 0 sinus 6x per x. Kemudian di sini ada x ditambah 1, x ditambah 1 berarti habis dibagi, tinggal x dikurangi 1 sama x ditambah 2, sehingga bisa kita sendirikan seperti ini, yaitu limit x mendekati 0 dari x dikurangi 1 dibagi x ditambah 2. Nah, ini menggunakan turunan rumus fungsi trigonometri sehingga hasilnya adalah 6. Kemudian yang ini aljabar kita masukkan saja, yaitu 0-nya dimasukkan, 0 dikurangi 1 dibagi dengan 0 ditambah 2 hasilnya min setengah. 6 dikalikan min setengah hasilnya min 3. Nah, cara yang kedua ini sebetulnya sama saja dengan cara yang pertama, yaitu dibawa ke bentuk limit x mendekati 0 dari sinus x per x atau x per sinus x per tangen x atau tangen x per x. Akan tetapi sebelum dibawa ke situ, soal itu harus difaktorkan dulu atau dikalikan sekawan dulu. Kemudian kasus yang kedua yaitu ketika limit fungsi trigonometri di mana variabelnya itu mendekati selain 0. Cara menentukannya itu ketika A-nya tidak sama dengan 0, yaitu dengan cara pemisalan agar dia nanti membentuk seperti limit x mendekati 0, x per sinus x. Nah, pemisalannya apa? Dimisalkan yaitu x dikurangi A, itu A-nya didapat dari X-nya mendekati siapa tadi? Pemisalannya boleh terserah kalian, tapi selain variabel X. Di sini Bu Baiti, misalkan X min A-nya adalah P, sehingga bentuk limitnya nanti akan berbentuk seperti ini. Kembali ke bentuk awal. Kemudian selesaikan seperti ketika A-nya sama dengan 0, yaitu dibawa ke bentuk limit fungsi trigonometri yang sudah kita temukan kemarin. Perhatikan, ya, lihat dulu, perhatikan betul. Kita kemarin punya limit x mendekati 0 dari x per sinus x sama dengan 1. Perhatikan yang Bu Baiti lingkari. Itu ada x, sinusnya juga sinus x. Kalian perhatikan betul ya. Ada analog di sini. Perhatikan analognya. Ketika X-nya saya ganti dengan P, dia bentuknya akan seperti ini. Sama persis. X-nya itu diganti dengan P. Sehingga bentuknya, nah perhatikan lingkarannya, itu akan sama.
itu pastilah nanti nilainya juga 1. Kan sama ini bentuknya. Yang di sini variabelnya X, yang di sini variabelnya adalah P. Kemudian bentuk yang kedua, kita lihat lagi ya, bentuk yang kedua. Limit 3X mendekati 0, 3X per sinus 3X. Kita lihat yang dilingkari itu sama nilainya. Ya, sama nilainya. Itu pasti nilainya juga 1 karena ini sama. Jadi X yang di sini boleh diganti oleh siapapun. Seandainya kita ganti dengan pengurangan boleh tidak? Kita lihat saja. Nah, di sini X min 2. Di sini X min 2. Di sini X min 2. Nilainya berapa? Nah, kita perhatikan dulu. Bisa nggak kita lingkari sesuai dengan yang di atas? Nah, ini sama sebetulnya. Sama dengan yang ini. Sehingga nilainya dari limit X dikurangi 2 mendekati 0, X dikurangi 2 per sinus X dikurangi 2 itu pastilah sama dengan 1. Lah, yang bentuk yang ketiga ini biasanya di dalam soal itu akan berbentuk limit X mendekati 2. Bukan X min 2 mendekati 0. Biasanya akan berbentuk X mendekati 2. Nah, kita lihat di sini. Ini pakainya pemisalan. Kita lihat dengan pemisalan. Bisa kita dapatkan. Nah, misalkan ini ya. Limit X mendekati 1 dari sinus kuadrat X dikurangi 1 per X kuadrat min 2X plus 1. Kita ubah dulu yang bawah. Sehingga bentuknya jadi seperti ini. Siapa yang dimisalkan? Yang dimisalkan adalah X dikurangi 1 karena sinusnya mengandung X dikurangi 1, yang bawah mengandung X dikurangi 1 sehingga yang dimisalkan adalah X dikurangi 1 sama dengan P. Sehingga X-nya adalah P ditambah 1. Nah, dari sini jika X mendekati 1, perhatikan nih, perhatikan yang atas tadi ya. Yang atas tadi adalah X dikurangi 1 sama dengan P. Maka ketika X-nya mendekati 1, X-nya mendekati 1, berarti kan ini hampir 1. Nah, P-nya pasti mendekati 0. Saya ulangi lagi, X dikurangi 1 itu sama dengan P. Maka ketika X-nya mendekati 1, maka P-nya mendekati 0. Sehingga bisa kita tuliskan limit X mendekati 0 sinus kuadrat P per P kuadrat. Nah, kalau sudah berbentuk P mendekati 0, kita selesaikan sesuai dengan cara yang pertama tadi, yaitu ketika X-nya mendekati 0. Sehingga ketemu seperti ini. Ya, lanjut. Kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa. Nah, ini yang perlu kalian tekankan betul, yaitu kesalahan yang sering kalian lakukan atau kakak-kakak kelas kalian yang sering dilakukan. Yang pertama yaitu ada contoh 2 soal yang sering dilakukan ataupun di buku juga ada terkadang ataupun di lembaga-lembaga juga ada terkadang. Nah, itu yang perlu kalian perbaiki adalah konsep dalam mengerjakan. Contoh yang pertama. Ya, ini ketika ada beberapa siswa yang melakukan seperti ini, yaitu sinus pangkat 3 dari 3X, itu ini hasilnya adalah 3Y dipangkatkan 3, yang bawah ditulis Y kuadrat saja, yang tangin 3X dituliskan 3X saja. Terus kemudian hasilnya ini, ya 27 per 3, perhatikan di sana. Apakah ini nilai sinusnya kemana? Tulisan sinusnya kemana? Tulisan tangennya kemana? Apakah sinus pangkat 3 3Y itu sama dengan 3Y pangkat 3? Kita masukkan saja pi per 3 atau pi per 2. Apakah sama? Coba kalian hitung. Ya. Jadi sinus di sini hilang kemana? Tangennya hilang kemana? Itu nggak boleh. Apakah sinus 3Y itu sama dengan 3Y? Tidak. Nah, cara seperti ini adalah keliru. Nanti kalau kalian mengerjakan soal uraian, jangan sampai dilakukan cara yang seperti itu. Secara otomatis Bu Baiti salahkan. Kemudian yang betul seperti ini. Ya, yang tadi di atas sudah saya paparkan. Nah, cara yang seperti ini yang betul kalian pisah. Kemudian yang nilainya 3 itu bukan sinus 3Y per Y. Yang nilainya 3 itu adalah limitnya, bukan sinus 3Y per Y-nya. Tapi nilai limitnya itu adalah 3. Nilai limitnya yang ini adalah 3. Nilai limitnya yang ini adalah 1. Kalau kalian sudah cerdas,
ada langkah yang bisa kalian lompati, yaitu yang ini. Itu bolehlah dilompati untuk mengerjakan soal pilihan ganda. Nah, ini yang Bu Baiti kotai ini bisa kalian taruh di otak, tidak usah ditulis nggak apa-apa. Sehingga hasilnya seperti ini, langsung boleh. Tapi jangan sampai kalian menggunakan cara yang atas. Karena ini betul-betul menghilangkan konsep di sana. Karena sinus 3Y itu nggak bakal sama dengan 3Y. Itu beda. Sinus 3Y trigonometri, 3Z itu adalah aljabar. Itu dua hal yang sangat berbeda. Kemudian kesalahan yang sering dilakukan siswa untuk soal yang kedua contohnya tadi yang ada penjumlahannya atau pengurangannya, asal coret-coret saja itu nggak bisa. Trigonometri kok dicoret sama aljabar itu tidak bisa. Ya, nggak boleh. Walaupun jawaban kalian nanti akan sama dengan jawaban aslinya atau jawaban sesuai konsep, tapi cara ini salah, nggak boleh. Aljabar kok dicoret sama trigonometri. Aljabar ya sama aljabar, trigonometri ya sama trigonometri. Itu tolong ditekankan betul. Ya, nanti kalau soal uraian jawaban kalian seperti ini, saya salahkan. Nah, ini cara yang salah ini. Yang betul bagaimana? Yang sudah cara seperti yang di atas tadi, dibagi dengan X, dibagi dengan X, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, itu cara yang betul kalau mengerjakan soal uraian. Kalau mengerjakan soal pilihan ganda bagaimana, Bu? Nah, ada cara yang harus kalian lompat, yang bisa kalian lompati atau tidak ditulis, yaitu yang Bu Baiti kotak itu. Itu cara yang tidak harus ditulis. Itu simpan aja di otak. Kalau udah cerdas, itu sudah tersimpan sendiri di otak, nggak usah ditulis. Tapi kalau soal uraian itu harus ditulis. Nah, ini bisa hilang. Loh, kan cepet kan? Ya, cepet langsung jawabannya kalau kalian berpikir sudah menggunakan konsep, akhirnya soal-soal bisa kalian kerjakan dengan cepat. Nggak harus pakai cara cepat. Kadang cara cepat itu yang bikin menyesatkan siswa. Nah, perhatikan betul ya untuk kesalahan-kesalahan dalam melakukan atau menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Sekian anak-anak, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat WA ataupun Telegram yang sudah kita gunakan. Silahkan bertanya di sana, gunakan forum sebaik mungkin. Apa yang Bu Baiti paparkan hari ini tolong dicermati betul karena nanti kalau ada soal uraian jangan sampai kalian melakukan kesalahan-kesalahan yang sama yang sudah saya paparkan di sini. Sekian, semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.